Anda kembali di Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, berikut keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terkait situasi dan kondisi keamanan terkini. Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, untuk Komnas HAM, untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Dan tentunya kita berharap kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kapolri dan rekan-rekan media yang saya hormati. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Wenda Nura langsung dari Rumah Duka Afan Kurniawan. Selamat sore, Wenda. Bagaimana situasi terkini di Rumah Duka dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang meninggalnya saudara Afan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dari aksi demo yang digelar di gedung DPR MPR pada tanggal 25 Agustus kemarin. Tentunya ini meninggalkan luka mendalam tidak hanya untuk keluarga dan kerabat dekatnya saja, namun nampaknya luka yang mendalam ini dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan saat ini saya berada langsung di kediaman almarhum dan memang kalau perlu kami jelaskan Diandra dan juga pemirsa, di sepanjang jalan menuju ke rumah Afan ini dipenuhi oleh karangan bunga yang kalau kami melihat ini dari berbagai instansi, berbagai perusahaan dan termasuk dari berbagai individual seperti yang ada salah satunya yang ada di samping saya juga ini termasuk karangan bunga yang dikirimkan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, dan bisa dilihat di sebelah sini juga ada karangan bunga yang tentunya ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali sepanjang jalan ini karangan bunga. Dan seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa memang meninggalnya Afan ini menyebabkan luka yang mendalam, termasuk banyak sekali pejabat ataupun anggota DPR yang turut hadir untuk melayat, termasuk sebelumnya pada malam hari kemarin Presiden Prabowo sudah turut melayat, dan pada hari ini baru saja tadi Gubernur Pramono Anung beserta Ketua DPR Puan Maharani pun turut melayat ke kediaman Afan. Dan tadi kami sudah wawancara sedikit dengan Ibu Puan Maharani, Ketua DPR. Ia menyampaikan tentunya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan ia pun mengatakan bahwa akan menjamin pendidikan dari kakak beradik dari Afan ini. Dan tidak hanya itu, karena memang dari ayah Afan ini tidak memiliki kendaraan, sehingga dari Puan Maharani ini mengatakan akan memberikan satu buah unit motor kepada ayah dari almarhum, tentunya untuk digunakan mengemudi ojek online juga, karena memang kebetulan ayah dari Afan pun sesama pengemudi ojek online. Dan tidak hanya itu, tadi juga ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tentu ia pun mengatakan hal serupa, tentunya turut berduka cita yang mendalam. Selain itu, Gubernur Pramono Anung pun menanggapi beberapa fasilitas umum yang rusak imbas dari aksi unjuk rasa yang dilakukan memang beberapa hari ini. Ia pun mengatakan bahwa meskipun beberapa transportasi umum tidak beroperasi hari ini, namun bisa dipastikan per sore ini sudah bisa beroperasi. Dan Diandra dan juga pemirsa bisa dilihat saat ini memang suasana di tempat kami melaporkan ini turun hujan, namun memang hentinya masih banyak sanak saudara ataupun keluarga kerabat yang turut hadir tentunya untuk melayat, karena seperti yang sudah diucapkan sebelumnya bahwa memang luka dari meninggalnya Afan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya tidak hanya hari ini, yang hadir hari ini tidak hanya Puan Maharani dan juga Gubernur Pramono Anung saja, tapi juga memang ada beberapa anggota DPR yang turut hadir untuk melayat. Dan tentunya kami akan terus memantau bagaimana pergerakan di lokasi tempat kami melaporkan saat ini di kediaman saudara Afan almarhum. Akan ada ataupun akan hadir siapa saja yang melayat sore hari ini, kami akan terus memantau dari sini. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura, laporan Anda langsung dari Rumah Duka Afan Kurniawan di Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, Simpang Senen, Jakarta Pusat di kawasan Kuitang hingga kini masih dijaga aparat TNI. Unjuk rasa semalam menyisakan puing-puing yang dibersihkan oleh personel TNI bersama dengan personel damkar. Usai unjuk rasa dini hari tadi, pasukan TNI hingga kini masih bersiaga di sekitar wilayah Kuitang, tepatnya di depan Mako Brimob. Personel TNI bersama dengan petugas damkar bersama-sama memadamkan api dan membersihkan puing-puing kendaraan. Meski kelompok massa masih berkumpul di sejumlah titik, namun kondisi pengunjuk rasa terkendali dengan penjagaan ketat personel TNI. Pemirsa, demikianlah breaking news kali ini. Perbarui informasi Anda di program-program selanjutnya dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Realita bersama dengan rekan Arlista Hadi. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.